لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu indah bacaan Quran yang dibacakan oleh Ustaz Sidik. Syukran Ustaz atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Ustaz Sidik menjadi kebaikan untuk Ustaz Sidik dan juga menjadi kebaikan sekaligus juga memunculkan keberkahan dalam forum kita pada malam hari ini dimanapun ayah dan bunda berada. Ustaz Sidik, tadi WhatsApp saya sedang dalam kondisi kurang sehat juga Ustaz. Jadi ada Ustaz Sidik, ada Ustaz Romis juga tadi izin sedang kurang sehat. Ya, qadarullahnya saya juga lagi agak-agak kurang, jadi mungkin lagi musimnya. Namun meskipun lagi kurang sehat ya saya memaksa Ustaz Sidik untuk tetap membersamai kita untuk membaca Quran. Ya, afwan Ustaz Sidik ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan untuk semuanya juga ya, dan bunda apabila ada yang sedang kurang fit, kurang sehat, ya mudah-mudahan disehatkan, dan mudah-mudahan ya apa yang dirasa sakit-sakitnya ini menjadi penggugur dosa
bagi si penderita. Baik, jazakallah khair Ustaz Sidik, sudah mau dalam kondisi sakit pun membaca Quran untuk kita semua. Ya, baik ayah dan bunda peserta kaset yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita memasuki materi inti, acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tema tentang fikih wudhu, yang bahasannya adalah sunnah-sunnah dan pembatal dari wudhu. Ya, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Ustaz Ferry Firmansyah. Kepada Ustaz, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di majelis yang penuh berkah, di majelis ilmu, untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan mengkaji tentang fikih wudu, ya, masih melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita membahas tentang keutamaan wudu, kemudian rukun-rukun wudu. Hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu dan yang membatalkan wudu. Baik, ayah bunda, saya akan tampilkan dulu materinya. Saya tampilkan dulu. Mudah-mudahan membantu ayah bunda untuk memahami materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, sunnah-sunnah dan pembatal wudhu. Yang pertama sunnah. Ini kita akan bahas sunnah-sunnah wudhu. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah menjadi penyempurna. Sunnah itu adalah menjadi penyempurna satu amalan. Di dalam wudhu ada rukun wudhu. Kita mengerjakan wudhu, ya, kita melaksanakan ibadah taharah berupa wudhu, gitu ya. Ini tidak akan sempurna jika hanya memperhatikan rukun-rukunnya. Tidak akan sempurna jika kita hanya memperhatikan rukun-rukun. Meskipun sah wudhunya, tetapi tidak sempurna. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang menjadi penyempurna?
Yang menjadi penyempurna itu adalah sunnah-sunnahnya. Ya. Maka oleh karena itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kenali sunnah-sunnah dalam wudhu itu apa saja. Ya, penyempurnanya itu apa saja, agar dalam satu sekali kita melaksanakan aktivitas wudhu, ya selain kita melaksanakan ibadahnya, terlaksana rukun-rukunnya, terlaksana juga sunnah-sunnahnya, pahalanya pun semakin sempurna. Bagaimana kalau sunnah itu ditinggalkan? Wudhunya tetap sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah ada pembatal nanti. Kalau pembatal adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Gitu ya. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Ketika pembatal itu ada, maka wudhunya menjadi gugur. Menjadi batal, harus diulangi. Nah, oleh karena itu ini yang akan kita bahas hari ini, insya Allah. Baik, ayah bunda, kita lihat ya. Apa saja sunnah-sunnah wudhu? Ya. Apa saja yang menjadi sunnah-sunnah ketika berwudhu? Setidaknya ada 11 item, ya 11 item. Untuk kita bisa lebih sempurna wudhu. Hanya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk materinya belum sempurna semuanya, ya. Karena memang biasanya saya nyicil untuk bikin slide beberapa hari kemarin istirahat, ya. Jadi belum sempat menyempurnakan kembali slide-slide yang sudah ada. Baik, ayah bunda, kita bahas satu persatu, insya Allah. Pertama, menjadi sunnah wudhu itu adalah membaca basmalah. Ya. Membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah atau tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Di sini la wudhu tidak sempurna, ya. Tidak sempurna wudhu seseorang, ya. Kalau secara bahasanya la wudu'a, tidak dianggap wudhu, tapi secara makna tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah, gitu ya. Basmalah itu apa? Basmalah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kapan diucapkannya? Diucapkan basmalah itu adalah sebelum memulai wudhu. Jadi jangan lupa ketika berwudhu, ayah bunda, jangan langsung kita mencuci tangan, ya, atau sambil mencuci tangan, atau jangan dulu mencuci wajah, mencuci tangan, tapi diawali terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basuhlah tangannya, ya, telapak tangannya 3 kali. Bahkan mungkin jika kondisi yang lain, ya sebelum basmalah kita bisa mencuci tangan dulu. Tapi basmalah ini adalah awal, ya, awal penanda awal kita mau melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemudian baru kita masuk ke gerakan wudhu. Dan yang pertama, ya, dalilnya wudu'a. Liman lam yadhkurismallah alaihi. La wudu'a. Tidak sempurna wudhu seseorang berwudhu kemudian dia tidak mengawali dengan membaca basmalah. Bahkan ini dalil khusus, bahkan untuk urusan-urusan yang lain pun tetap disunahkan untuk membaca basmalah. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencuci telapak tangan 3 kali. Mencuci telapak tangan 3 kali sebelum kita mengambil air dari bejana ketika posisi kita baru bangun tidur. Ya, kita bangun tidur ke kamar mandi, ya, ke tempat wudhu, jangan langsung cuci muka,
jangan langsung cuci tangan. Tapi sebelum melakukan aktivitas wudhu, ya maka cuci tangan dulu 3 kali. Setelah kita cuci tangan 3 kali, baru kita mengawali baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, baru praktekkan berwudhu. Gitu ya. Nah, jadi sunnah yang kedua ini adalah khusus bagi yang bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian min naumihi, bangun dari tidurnya, wala yaghmis yadahu, jangan langsung memasukkan tangannya fil ina'i, ke bejana, ember, ke tempat air, hatta yaghsilaha, hingga ia mencuci tangannya salasan, sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat, karena la yadri, dia tidak tahu, orang yang bersangkutan tuh nggak tahu aina batat yaduhu, posisi tangan kita ketika tidur ada di mana posisinya, gitu ya. Masya Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya luar biasa. Kalau dilihat dari sisi ibadah, kita tinggal sami'na wa ata'na, ya kan? Tinggal sami'na wa ata'na. Tapi ternyata dari segi yang lain, ya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul ya mengajarkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan kebersihan. Karena jika seandainya bangun tidur, sementara tangan kita ada di mana ketika kita tidur, kita nggak tahu, kemudian langsung cuci muka, tidak menutup kemungkinan tangan kita ini ada di tempat yang kotor. Sehingga ketika mencuci muka, kemudian muka yang kita usap itu, muka yang kita cuci itu, bisa saja tercampur dengan tangan yang kotor. Nah, dengan syariat ini, sebelum berwudu, betul-betul Allah ingin memastikan kepada kita semuanya, sebelum berwudu, tangan pun harus dalam kondisi bersih. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tangan sudah bersih karena sudah cuci 3 kali, baru kita melaksanakan wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cuci lagi telapak tangan yang syariat wudunya. Kemudian baru ke muka, ke tangan, kepala, ke kaki, sampai sempurna. Nah, ini bagi yang tidur. Yang tidur saja mungkin ya, yang tidur saja yang secara mungkin kasat mata kita nggak melihat ini kotoran di tangan ini nggak nampak secara kasat mata. Ya. Nggak nampak secara kasat mata, apalagi yang nampak. Sebelum berwudu, maka cuci terlebih dahulu. Mungkin ada kotoran-kotoran apa begitu ya di tangan. Bagi petani mungkin kita sudah bertani, sudah kena tanah. Bagi yang di pabrik mungkin sudah kena oli misalnya, atau kena bahan-bahan kimia yang lainnya, maka bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu. Setelah itu baru kita memulai aktivitas berwudu yang dimulai dengan basmalah. Ya. Ini yang hadis ini, sebelum mulai berwudu diawali dengan mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicuci apa? Tangan, telapak tangan sampai pergelangan ya, sampai sini ya. Nah, ini telapak tangan sampai sini. Terus ini dicuci semuanya, termasuk ruas-ruasnya. Nah, ini sunnah-sunnah otomatis ya, termasuk ruas-ruas ini otomatis adalah bagian anggota wudu yang harus dibersihkan. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah bersiwak. Ya, ternyata bersiwak adalah bagian dari sunnah. Ya, bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki ma'a kulli wudu." Di hadis yang lain disebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki ma'a kulli salatin." Jika tidak khawatir aku memberatkan umat, jika tidak khawatir memberatkan umatku,
maka aku akan memerintahkan mereka dengan bersiwak setiap hendak berwudu. Dari siang lain setiap hendak sholat. Ya, berwudu, sholat, ternyata ketika mengawali dengan siwak, ya siwak itu ternyata bagian dari sunnah ya untuk melaksanakan wudu. Ya. Jika tidak ada siwak, maka bisa diganti dengan gosok gigi, pasta gigi. Yang sekarang mungkin kalau di kita di Indonesia mungkin lebih populer pasta gigi, gosok gigi ya daripada dengan siwak karena mungkin kebiasaan, adat istiadat dan bahan-bahan. Meskipun sebenarnya kalau kita cari di Indonesia pun banyak sebenarnya siwak, hanya mungkin belum terlalu populer. Nah, namun meskipun demikian ada aktivitas yang sama posisinya bisa menempati siwak, yaitu gosok gigi, meskipun secara kandungan zat yang dimiliki oleh siwak menurut peneliti ternyata lebih sehat dengan siwak daripada dengan pasta. Ya, mungkin nanti jika ada ayah bunda di sini yang profesi dokter ya, atau mungkin dari sisi kesehatan mungkin bisa lebih mengeksplor ya perbedaan kandungan siwak dan gosok gigi. Hanya saya membaca di buku saja, referensinya bukan penelitian, tapi apa yang saya baca di buku ternyata siwak itu ternyata zatnya luar biasa, bisa menyehatkan gigi. Ya. Baik, ini siwak. Ya, siwak yang biasa dilakukan adalah hanya dengan menggunakan batang siwak ini. Ya, batang siwak ini kemudian digosok-gosokkan ke pinggir-pinggir belakang. Ya, ini digosok dengan siwak. Nah, orang Arab, kalau misalnya ayah bunda yang pernah bertemu dengan orang Arab atau mungkin pernah haji atau umroh, maka mereka biasa membersihkan mulutnya itu adalah dengan siwak. Ketika mau sholat, ketika berwudu, itu mereka biasa lakukan bersiwak. Gitu ya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Berkumur-kumur, menghisap air, dan membuang air dari hidung. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Rasulullah SAW. An Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Zaid ketika beliau menjelaskan tentang tata cara berwudu. Ya, kemudian Abdullah bin Zaid menggerakkan, dia mencontohkan. Adkhala yadahu, dia mengambil air ke dalam bejana dan mengambil air, famadmad wastansyaqqa. Dia berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian membuang kembali. Min kaffin wahidatin, dari satu cedukan, sebagian air masuk ke mulut, sebagiannya lagi ke hidung. Ya, kemudian dibuang, yang di hidung kemudian dibuang. Yaf'alu dzalika thalathan. Ya, beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Nah, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya bahwa berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan membuang, itu adalah bagian dari sunnah dalam berwudu. Hanya ada beberapa hal catatan yang harus kita perhatikan sama-sama ya ketika ketika kita berkumur-kumur. Yang pertama, ketika kita mengambil air dan memasukkan ke dalam mulut, ya bukan hanya sekedar keluar masuk ke mulut kemudian langsung dibuang, masuk ke mulut kemudian dibuang, bukan hanya itu. Tetapi yang namanya kumur-kumur itu adalah air itu digerakkan di dalam mulut. Ya digerakkan ya sehingga mampu membersihkan pori-pori, sela-sela gigi, ya sela-sela yang ada di gigi kita. Ya. Maka kalau ada bekas-bekas makanan itu bisa dibersihkan dengan kumur-kumur, maka digerak-gerakan. Kemudian dibuang. Masukin lagi sebanyak 3 kali. Masukin lagi, dibuang, masukin lagi, dibuang. Diulang-ulang sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan menghirup air ke dalam hidung. Ayah bunda, ya, ketika memasukkan air bukan hanya sekedar begini. Ya, ada sebagian saudara-saudara kita ya yang masih berwudunya, ketika dia memasukkan air ke dalam hidung,
dia hanya sekedar menyentuh hidungnya saja. Ya, hanya sekedar begini saja nih. Ya. Ngambil air, kemudian mencolek hidungnya, mengusap. Ngambil lagi air, mengusap hidungnya. Ngambil air lagi, mengusap hidungnya. Bahkan hidung yang dia usap pun terkadang hidung bagian luarnya. Kalaupun dalamnya hanya sekedar diusap saja. Gitu. Hanya sekedar gini saja. Ayah bunda yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal seperti itu tepat atau tidak? Kalau kita lihat dari hadisnya di sini ada famadmado. Madmado ini adalah berkumur-kumur. Ya, wastansyaqa itu istinsyak itu menghirup air. Ya, menghirup air. Jadi bukan hanya sekedar mengusap hidung, tapi menghirup air ke dalam hidung, ya, menghirup air ke dalam hidung kemudian dibuang. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah mencontohkan menghirup air dengan menggunakan kanannya, atau ketika kita mengambil dengan kedudukan dua tangan, kita menghirup air, kemudian kita buang dengan memegang hidung dengan tangan kiri, ya, dibuang. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat kumur-kumur, kemudian menghisap air, ya, menghirup air, kemudian aktivitas dibuang lagi airnya yang ada di dalam hidung banyak 3 kali. Ternyata ini adalah di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala betul-betul, ya, menjaga kesehatan kita. Betul-betul menjaga kesehatan kita. Dari mulai tadi mencuci tangan, betul-betul dipastikan bersih. Hidung pun harus bersih. Ayah bunda, ada penelitian, ya, bisa nanti dibaca di dalam buku Ibadah yang Mencerdaskan, ya. Ibadah yang Mencerdaskan. Ada ibadah itu ternyata bisa mencerdaskan kita. Cerdas IQ-nya, emosinya, fisiknya. Cerdas fisik apa? Sehat. Gitu. Jadi fisiknya itu sehat. Apa yang menyehatkan? Apa yang membuat sehat dengan aktivitas wudhu, wabil khusus dengan aktivitas menghisap air? Ada penelitian yang dilakukan oleh salah seorang dokter di Alexandria. Alexandria itu adalah salah satu kota besar yang ada di Mesir. Ya, nama Arabnya Iskandaria. Nama yang lebih populer bahasa Latinnya Alexandria. Ya, Alexandria ini kota besar. Nah, ada seorang dokter Muslim. Ya, seorang dokter Muslim, dia membuat penelitian. Bagaimana penelitiannya? Dia mengumpulkan kurang lebih 10, ya, kurang lebih 10 Muslim, mengumpulkan 10 Muslim yang dewasa dengan 10 non-Muslim yang dewasa juga. Ya, 10 Muslim dan 10 non-Muslim. Yang pada waktu itu non-Muslim yang dipilih ada Kristen Koptik. Kenapa Kristen Koptik? Bukan agama lain. Karena memang yang paling banyak di Mesir adalah 2 agama, Islam sama Kristen Koptik. Gitu ya. Bukan Protestan ya, ada aliran yang lain, Kristennya Kristen Koptik. Nah, dokter Muslim ini kemudian membuat penelitian. Penelitiannya apa? Penelitiannya adalah dia meneliti 10 orang ini selama 1 pekan apa 2 pekan ya. 1 pekan kalau nggak salah. Apa 2 pekan ya. Membuat penelitian, instruksinya hanya 1. Ya, instruksinya hanya 1. Instruksinya adalah silahkan beraktivitas sebagaimana biasa. Nggak ada perintah ini, nggak ada perintah itu. Pokoknya yang Muslim beraktivitas sebagaimana biasa. Yang non-Muslim pun, yang Kristen Koptik tadi, beraktivitas sebagaimana biasa juga. Nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada. Pokoknya beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian diteliti selama seminggu. Diteliti dari segi kesehatan fisik.
dari kesehatan fisik. Setelah 1 minggu, ya, mereka beraktivitas, nggak ada hal-hal yang aneh aktivitasnya. Ya rutinitas biasa saja, nggak ada yang aneh-aneh. Ya, kemudian diteliti oleh dokter ini, oleh dokter muslim ini, apa penelitiannya? Setelah dicek, ternyata dari sekian kesamaan dari segi kesehatan, mungkin badannya sama-sama wangi, badannya sama-sama bersih, karena muslim juga mandi, orang Kristen Koptik juga mandi, gitu ya. Dan yang lainnya ada kesamaan. Nah, ternyata dari sekian kesamaan itu ternyata ada juga perbedaannya. Di antara perbedaan yang menonjol itu adalah dilihat dari kebersihan lubang hidungnya. Dilihat dari kebersihan lubang hidungnya doang. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Rata-rata 10 pemuda muslim ini rata-rata hidungnya bersih. Sementara yang 10 pemuda yang Koptik, Kristen Koptik ini, yang non muslim ini, rata-rata hidungnya tidak bersih. Tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Dan kenapa ini bersih? Oh, ternyata setelah diteliti, kenapa yang muslim bersih? Karena orang muslim punya syariat dari Allah Subhanahu wa taala, aktivitas membersihkan lubang hidung secara rutin. Ya, setidaknya setiap mau sholat itu sudah 5 kali. Gitu ya. Belum mungkin ada yang menjaga wudhu, bahkan lebih dari 5 kali dalam sehari dia membersihkan lubang hidungnya. Ya, lubang hidungnya dengan aktivitas apa? Menghirup air. Menghirup air ke dalam hidung, kemudian dibuang lagi. Menghirup air, dibuang lagi. Syariat ini, kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sementara orang Kristen Koptik nggak ada syariat itu. Sehingga lubang hidungnya relatif lebih kotor dan muslim lebih bersih. Maka ya dari penelitian ini sangat cocok sebenarnya. Dan bisa kita muhasabah. Ayah bunda bisa bermuhasabah. Dirasa-rasa apa yang biasa kita lakukan sehari-hari. Jika ternyata dalam hidungnya, dalam lubang hidungnya selalu produksi apel, ya, berarti yang harus dipertanyakan apa? Wudhu. Kalau dikit-dikit, produksi lagi, apelnya banyak banget ini, gitu ya. Produksi lagi, ternyata kok nggak habis-habis ini, gitu ya, nggak habis-habis. Nah, kalau lubang hidung kita kotor, banyak upilnya, gitu, maka ayah bunda jangan dulu disalahkan, wah lagi flu nih, wah lagi ini, lagi bukan. Tapi yang dievaluasi adalah bagaimana cara wudhu selama ini. Karena kalau wudhu yang benar, menghirup air, insya Allah, dalam lubang hidungnya relatif bersih. Kalaupun ada upilnya sangat sedikit. Gitu ya. Tapi kalau tidak menghirup air, upilnya bisa dijamin lebih banyak. Ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari syariat ini saja ternyata luar biasa ini. Dari segi kesehatan betul-betul Allah perhatikan agar kita semua muslim, semua kita ini betul-betul sehat walafiat. Baik, ayah bunda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya. Sunnah yang berikutnya adalah mengusap sela-sela jenggot. Ini adalah batas wajah. Ya. Ini adalah batas wajah yang harus dicuci. Tapi ya, bagi bapak-bapak yang punya jenggot, ya, tentu saja kalau kita mencuci muka, rukunnya sudah tertunaikan. Tapi yang namanya muka itu termasuk juga ininya, dagunya. Bahkan disunahkan juga dilebihkan. Nah, dagu ini terhalang oleh apa? Oleh jenggot ini. Apalagi jenggotnya jenggot yang panjang lebat. Jenggot yang tipis saja bisa menghalangi dagu, apalagi yang lebat.
Nah, oleh karena itu, khusus bagi yang punya jenggot, ada sunnah yang harus ditunaikan. Apa sunnahnya? Sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir ketika mempraktekkan wudu, beliau mengusap jenggotnya. Ya, mengusap jenggotnya, kemudian sela jenggotnya diusap. Gitu ya, diusap. Atau bisa juga begini. Atau juga bisa begini. Ya, yang penting diusap nih, jenggotnya. Dan kata Ammar bin Yasir, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu. Saya pernah melihat Rasulullah mengusap sela-sela jenggot. Diusap. Agar tidak ada yang terlewat. Karena kalau ada bagian anggota wudhu yang terlewat, meskipun satu titik, bisa membatalkan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini khusus bagi bapak-bapak yang berjenggot. Ya. Jadi kalau gambarnya kurang lebih seperti ini adalah bagian anggota wudhu yang rukunnya. Ya, yang rukunnya. Nah, jenggot ini yang harus diusap, gitu ya, diusap. Jangan sampai nggak diusap. Ya, kenapa? Karena ini adalah sunnah untuk menyempurnakan aktivitas wudhu. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ya, yang kelima. Yang kelima adalah mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali. Ya, mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali. Dari mulai cuci tangan, ini nomor pertama, cuci tangan 3 kali. Berkumur-kumur, masuk air ke dalam 3 kali juga. Ya, 3 kali. Dicuci muka 3 kali juga. Kemudian tangan 3 kali juga. Mengusap kepala. Nah, mengusap kepala di sini ada khilafiyah. Ya, di sini ada khilafiyah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i lebih cenderung kepada 3 kali. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang beliau kemukakan, ya, 3 kali. Tetapi mazhab jumhur yang lain mengusap kepala cukup hanya 1 kali saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini 3 kali. Ya. Kemudian kaki pun dicuci 3 kali juga. Ini sunnah. Yang wajibnya 1 kali, sunnahnya 2 sampai 3 kali. 2 kali boleh, termasuk sunnah. 3 kali juga sunnah, termasuk sunnah. Bahkan kalau sunnahnya ingin lebih sempurna, maka cucilah sebanyak 3 kali. Ini adalah sunnah yang kelima. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anna Humron Maula Uthman. Ya, ada Humron, namanya Humron, bekas budak Utsman bin Affan. Akhbar annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a bi ina'in. Ya. Dia menceritakan bahwa, ya, dari Utsman menceritakan bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan meminta air dalam wadah untuk berwudu. Utsman minta ke Humron untuk dibawakan air untuk berwudu. Ya. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya 3 kali. Telapak tangannya 3 kali. Dituangin gitu ya, sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua telapak tangannya. Kemudian ia memasukkan tangannya lagi ke dalam wadah. Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh tangan hingga sikut 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Lalu membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Gitu ya. Nah, kemudian qala Rasulullah SAW, kemudian ia menyampaikan sabda Rasulullah SAW, man tawaddu'a nahwu wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini kata Utsman. Jadi Utsman mencontohkan wudunya itu kayak gimana? Dan ternyata apa yang dicontohkan Utsman, dia mengusap melakukan gerakan wudu 3 kali. Ya, kecuali kepala. Gitu. Kemudian setelah itu beliau bersabda. Beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan man tawaddu'a nahwu wudu'i hadza. Menyampaikan sabda Rasulullah, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi nafsah. Kemudian, ya, lalu tidak berbicara dalam dirinya, maksudnya tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain,
ya kecuali urusan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tata cara mencuci ya sebanyak 3 kali. Baik. Ada hadis yang lain, Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marrataini. Rasul berwudu 2 kali. Nah, oleh karena itu yang menjadi sunnah wudu boleh 2, boleh 3. Kalau ingin afdolnya tetap dilakukan sebanyak 3 kali. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke-5. Nah, yang ke-6-nya saya tampilkan poinnya saja. Ya, ini mohon maaf belum sempat menyelesaikan tulisan ininya, menuliskan dalil-dalilnya ya. Karena keterbatasan waktu, kemarin saya dalam kondisi tidak lagi kurang fit ya. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi meskipun demikian saya sampaikan ya. Ini baik yang ke-7. Nih, yang ke-7. Mengusap telinga. Mengusap telinga ini juga sama. Sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusap telinga. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengusap kepala, ini rukunnya nih. Mengusap kepala adalah rukunnya. Sementara mengusap telinga adalah sunnahnya. Bagaimana cara mengusap telinga? Gunakan ujung telunjuk dan jempol. Ujung telunjuk masuk ke dalam lubang hidung, kemudian masuk ya ke sela-sela telinga. Nah, mohon maaf bisa dekatkan telinga saya. Nah, ini bisa masuk ke telinga, kemudian ada sela-selanya, ya. Ini juga ada sela-selanya, ya. Jadi zahiran wa batinan. Sampaikan di dalam hadis disebutkan mencuci telinga itu zahiran wa batinan. Batinan itu bagian dalam di sini. Nah, ini ada sela-selanya, ya. Ini dibersihkan semuanya, ya. Bersihkan wa zahiran, bagian luar. Nah, bagian luar berarti bagian sini. Menggunakan telinga, menggunakan apa? Jempol. Menggunakan jempolnya. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah caranya ya. Nah, ini cara mengusap telinga ya dengan menggunakan ujung telunjuk dan jempol. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, lanjut yang ke-8. Yang ke-8 adalah mencuci sela-sela jari tangan dan kaki. Ya, mencuci sela-sela jari tangan dan kaki. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jari tangan kaki itu seperti apa maksudnya? Ini, ruas-ruas. Ya, ini nih, ruas-ruasnya. Jari-jarinya. Sela-selanya nih, sela-sela. Ini yang harus dicuci. Dicuci. Ketika mencuci itu sela-selanya itu betul-betul dicuci sebanyak 3 kali. Begitu juga bagian kaki, ya, sela-sela jari kaki itu dicuci juga sebanyak 3 kali. Di qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, idza tawadda'ta, jika kalian berwudu, fa khallil asabi'a yadaika, maka cucilah sela-sela jari tanganmu, wa rijlaika, dan jari kaki. Ini mencuci sela-sela jari ya. Yang ke-9. Ya, yang ke-9 adalah mengawal dari sebelah kanan. Kanan dulu kemudian kiri. Ya, kanan dulu kemudian kiri. Ya, ada yang mempraktekkan kanan kiri. Ya, kalau yang saya dapatkan, yang saya pelajari, kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu kiri 3 kali. Ya, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kaki pun sama, kaki kanan dulu 3 kali, kemudian baru setelah itu kaki kiri 3 kali. At-tayamun. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Jika kalian berwudu, maka mulailah wudu kalian dari sebelah kanan. Bahkan di dalam hadis Aisyah,
karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Rasulullah SAW lebih mengagungkan yang sebelah kanan fi tana'ulihi, ya, ketika pakai sendal, ketika melepas sendal, ya, ketika mencuci, dan bisa nikuli, bahkan di setiap urusan. Setiap urusan. Rasulullah SAW pernah ada halaqah, berkumpullah para sahabat. Ya, para sahabat. Kemudian para sahabat terdiri dari sahabat-sahabat yang terkenal, yang senior-senior dengan yang junior-junior, bahkan ada yang nggak terkenal. Saudara, ternyata di sebelah kanan ini adalah sahabat-sahabat yang biasa-biasa saja, nggak terkenal. Gitu. Tapi sebelah kiri ternyata di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Sebelah kiri. Ketika Rasulullah SAW menyodorkan makanan kepada sahabat, siapa yang pertama kali dikasih? Ternyata yang pertama kali dikasih bukan Abu Bakar, tapi yang pertama dikasih adalah orang yang ada di sebelah kanan Rasul. Ya, meskipun sahabat yang lain ngasih kode, ya Rasul, itu di sebelah kiri ada Abu Bakar, itu senior kita. Di situ ada Umar, di situ ada Utsman. Tapi kata Rasul apa? Dimulai dari yang sebelah kanan. Ya, kenapa? Karena keberkahan ada di sebelah kanan. Gitu. Kenapa Abu Bakar enggak diterakhirkan? Bukan salah Rasul, salah dia. Kenapa posisinya ada di sebelah kirinya? Gitu. Nah, oleh karena itu di setiap kesempatan, setiap urusan selalu mendahulukan yang kanan. Kemudian yang ke-10 itu latul ghurra wa tahdil, melebihkan batas mencuci anggota wudhu. Ini sunnah ayah bunda. Ketika wajah lebihkan sampai sini, agak ke leher. Ya, ketika mencuci wajah lebihkan agak ke leher sedikit. Tangan bukan hanya di siku, tapi lebihkan sampai ke otot. Gitu ya. Yang tangan, yang kiri, yang apa ya, kaki pun sama. Bukan hanya sebatas mata kaki, tapi lebihkanlah. Mungkin sebelum betis, gitu ya, dilebihkan sampai betis atau sebelum betis, yang penting melebihi dari mata kaki. Ini namanya sholatul ghurrah wa tahdil, karena itu ternyata menjadi tanda, ya, menjadi tanda bagi Rasulullah SAW untuk mengenal umatnya. Ya Rasul, bagaimana bisa mengenal umatmu sementara umat itu banyak? Kata Rasul, dilihat dari bekas wudhunya. Dilihat dari bekas wudhunya. Yud'auna inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu. Rasulullah SAW memanggil umatnya dengan cahaya di anggota wudhunya. Faman istata'a minkum, barang siapa yang bisa melebihkan batas anggota wudhunya sehingga cahaya semakin banyak, maka lakukanlah. An yutila ghurrata falyafal, maka lakukanlah. Nah, gitu ya. Ini adalah bagian dari sunnah. Dan yang terakhir untuk sunnah wudhu adalah membaca doa setelah wudhu. Ya, jangan lupa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hadis yang lain ada tambahan. Innal yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi sampai syahadat pun tanpa mengucapkan innal yuhibbut tawwabin itu ada riwayat. Baik. Ini adalah sunnah-sunnah wudhu. Ya. Terakhir, pembatal-pembatal wudhu. Nah, yang pertama ada yang keluar dari dua lubang depan belakang, ya, baik kentut, buang air besar, buang air kecil, keluar air mani, keluar air madhi, keluar air wadi, ya, semuanya membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur pulas dengan posisi telentang. Ya, tidur pulas dalam posisi telentang, ya, berbaring. Nah, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya dalam kondisi duduk, maka tidak membatalkan wudhu. Contoh bapak-bapak ketika Jumatan misalnya ngantuk ini, dia tertidur sampai nggak mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Ya, dia tertidur. Apakah dia batal apa enggak? Wudhunya nggak batal. Kenapa? Karena posisi tidurnya sedang duduk. Yang ketiga, hilang akal, pingsan, mabuk, ya, gila, ini membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan, meskipun di sini ada khilafiyah, ada perbedaan, ya, menyentuh kemaluan
Ini membatalkan wudhu. Meskipun di sini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Yang kelima, murtad. Keluar dari agama. Ya, contoh, pada duhur dia keluar agama. Ternyata waktu asar, dia masuk Islam lagi. Sementara dari duhur sampai asar, dia belum batal. Belum kentut, belum BAB, belum BAK, dan lain sebagainya. Tidak ada yang membatalkan wudhu. Ya, maka wudhunya tetap harus diulang. Kenapa? Karena antara duhur dan asar, dia sudah keluar dari agama Islam. Sudah murtad. Yang keenam, makan daging unta. Ya, sebagaimana sabda Rasul, ana tawaddo min luhumil ghanam qala in syi'ta. Ya. Ketika ada pertanyaan seseorang dari seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasul, apakah kami harus berwudu ketika selesai makan daging kambing? Qala in syi'ta. Kalau mau silahkan. Kalau enggak apa-apa. Qala, kemudian sahabat lain bertanya, ana tawaddo min luhumil ibil, apakah harus berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am. Ya, harus berwudu lagi. Ya, adapun hikmahnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ketujuh, pembatal wudu menyentuh sentuhan kulit. Ya, sentuhan kulit meskipun ada khilafiyah di situ. Ya, ada khilafiyah antara yang membatalkan dan tidak. Sebagian mazhab Syafi'i membatalkan ketika sentuhan kulit, tapi di mazhab yang lain tidak sampai membatalkan ketika sentuhan kulit. Ya, mobil khusus apalagi ketika ayah bunda misalnya umroh, ketika tawaf. Wah, ini susah nih dihindarkan. Sebenarnya tawaf kan berjibun di situ semuanya, laki perempuan ya berkumpul di situ, desak-desakan. Maka kena atau sentuhan kulit dengan perempuan bagi laki-laki ataupun sebaliknya ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu bagaimana yang kayak begitu memang ini ada khilaf. Ya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekilas saja ya untuk mengupgrade apa yang menjadi sunnah wudu dan membatalkan wudu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya agar kita lebih hati-hati memperhatikan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan perhatikan juga apa yang membatalkan wudu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, jika nanti ada pertanyaan bisa kita bahas bersama insya Allah. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke pembawa acara Ustadz Pandu. Silakan Ustadz Pandu. Ya, jazakallahu khair Ustaz Firmansyah atas pemaparan yang sangat luar biasa. Ya, ternyata penting sekali ilmu tentang wudu dan banyak tadi yang belum paham dan tadi juga pembatal baru dengar tadi ternyata makan daging unta juga sebagai pembatal pun saya belum pernah makan daging unta itu jadi ilmu yang kita semua. Jadi bunda ya. Baik ayah dan peserta KASEF, saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya boleh langsung tanya dengan metode raise hand, saya persilahkan, atau mau dengan metode chat di chat room bisa diketik pertanyaannya, silahkan mau diketik atau mau bertanya langsung pun silahkan. Kami persilahkan ayah dan bunda apabila ingin bertanya. Insya Allah ada satu penanya terlebih dahulu dengan Bapak Sugito. Assalamualaikum Bapak Sugito. Assalamualaikum Ustadz Pandu, Ustadz Ferdi. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah bisa menambah wawasan meskipun pada dasarnya kita udah tahu, tapi kalau dengan adanya penambahan ilmu seperti ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Satu hal Ustadz yang ingin saya tanyakan,
apa namanya? Bagaimana hukumnya kalau kita berwudu di dalam kamar mandi, Ustaz? Karena kondisi apalagi di perumahan ya, otomatis kan kita kadang-kadang nggak menyiapkan tempat wudhu tertentu gitu kan. Tapi biasanya jadi satu dengan kamar mandi gitu, dengan WC juga kan jadi satu gitu. Kira-kira hukumnya gimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Langsung aja ya dijawab ya Ustaz Pandu ya. Silakan. Baik, apa hukumnya berwudu di kamar mandi langsung? Di situ ada WC. Memang idealnya berwudu WC dan wudu tempat wudu terpisah ya. Tapi bagaimana jika memang kondisi yang tidak memungkinkan? Ya, apakah boleh atau tidak? Para ulama Saudi pernah membahas yang masalah ini, apakah boleh atau tidak nih berwudu di tempat WC, di WC, gitu ya. Merujuk kepada kesimpulan boleh, karena di situ tidak ada larangan berwudu di tempat itu. Tapi ya dengan catatan, pastikan bahwa tempat WC-nya itu, kamar mandinya bersih, ya. Dengan catatan WC-nya itu harus bersih, tidak ada najisnya. Cuma permasalahannya bagaimana cara mendeteksinya? Apakah WC kamar mandi yang kita punya itu bersih dari najis atau tidak? Begitu ya? Betul. Nah, untuk mendeteksinya gimana ini? Nah, untuk mendeteksinya sebenarnya karena najis itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Mana sih yang najis itu gitu? Nggak ada bentuknya gitu. Beda kalau saya membedakan orang. Oh ini nama A, ini nama B. Gitu. Oh nampak perbedaan secara kasat mata. Nah sementara ini kan nggak bisa. Nah maka jika memang kondisi seperti itu bisa kita nahkum bil dhahir. Kita hukumi segala sesuatu apa yang nampaknya saja. Ya, yang nampaknya saja. Yang nampak itu seperti apa? Bisa kita lihat dari sisi kebersihan. Ini WC-nya bersih apa enggak gitu. Banyak kotorannya apa enggak. Kan kita bisa membedakan mana WC bersih dan mana WC yang enggak bersih. Dilihat dari kotoran-kotoran yang nempel di dindingnya, nempel di toiletnya, nempel di lantainya, gitu, dinding, keramik dinding dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dideteksi. Ya. Kalau misalnya kotor, nah ini khawatir. Nah, kenapa khawatir? Khawatir ada najis di situ, kemudian kita berwudu, ada cipratan yang kena ke lantai tersebut, kena dinding tersebut, kemudian nyiprat lagi ke badan dan pakaian kita. Itu yang paling dikhawatirkan. Nah, itu dilihat dari pandangan mata. Bisa juga kita lihat dari deteksi penciuman. Ini kamar mandi yang kita punya ini bau apa enggak? Kalau misalnya masih ada bau-baunya, wah ini masih ada kotornya, maka bersihkan. Kenapa dibersihkan? Khawatir, lagi-lagi khawatir. Ya. Khawatir. Wudunya itu tidak masalah, cuma masalahnya ketika kita berwudu ada air yang sisa-sisa dari wudu, kemudian kena lantai, kemudian mungkin nyiprat lagi ke badan, ke pakaian, yang ternyata mungkin di situ ada najisnya. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Tapi secara boleh dan tidak bolehnya perlu di kamar mandi boleh. Nah, paling itu aja yang harus ditutup. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran. Apaan? Ya. Ya. Baik. Jazakallahu khair Ustaz Ferry atas jawabannya. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Khaisa. Bismillah, apakah boleh dijelaskan Ustaz kenapa makan daging unta membatalkan wudhu, sedangkan makan yang lain tidak? Ya, begitu Ustaz? Ya. Mungkin baik. Untuk makan daging unta dan daging yang lain ya. Daging unta kok bisa membatalkan wudhu dan daging yang lain enggak. Ya.
apa namanya, ini kalau dalam kitab-kitab memang saya belum mendapatkan beberapa kitab dan keterbatasan daya baca saya, ya, tidak mendapatkan hikmah apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh para ulama. Hanya mungkin ada sebagian mungkin dari apa namanya kerasnya, kemudian mungkin nempel di gigi dan sebagainya, mungkin itu yang diantaranya ya, karena memang ini berkaitan dengan hikmah sebenarnya. Tapi yang jelas main sifatnya tauqifi itu ya mau nggak mau memang ya ini udah syariat aja gitu. Kan kalau jawaban tauqifinya begitu. Kalau hikmahnya apa? Nah mungkin diantaranya itu tadi. Lebih nempel di mulut ya, sehingga dikhawatirkan ketika makan ya lebih membekas, terasa lebih membekas. Maka lebih baik berwudu lagi untuk membersihkan mulut. Mungkin ada hikmah yang lebih besar dari itu yang saya tidak tahu, tapi Allah lebih tahu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya jawaban untuk tentang daging unta. Ya, baik Ustaz. Karena memang banyak yang mungkin beberapa hal yang kita belum pahami hikmahnya apa. Bisa saja memang belum mungkin ilmu pengetahuan bisa mengungkap suatu saat nanti begitu Ustaz ya. Atau ada hal-hal yang memang ya tidak dibuka kepada kita. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagi akhwat bagaimana caranya mengusap bagian depan kepala? Bagian kepala bagi akhwat bagaimana caranya mengusap bagian kepala apabila berwudu di tempat umum? Apakah boleh mengusap hijab saja? Ya. Baik. Bagaimana untuk akhwat ya, atau bahkan bukan hanya akhwat sebenarnya. Bagi laki-laki juga sama gitu ya. Bagaimana kondisinya, apakah boleh? Ada hadis begini. Rasulullah SAW pernah mengusap kepala dan sorban. Mengusap kepala dan sorban. Bagaimana nih caranya Rasulullah mengusap kepala dan sorbannya? Ayah bunda mungkin untuk cara memakai sorban antara kebiasaan kita orang Indonesia dengan Arab kan berbeda ya. Kalau orang Indonesia kan biasanya dipakai di di leher, gitu ya. Contoh di saya kebetulan di samping saya ada sorban. Gitu. Ini sorban, kemudian disimpan di leher gitu, di leher ya. Tapi kalau orang Arab kan nggak begitu caranya. Tapi betul-betul untuk menutup kepala. Lihatlah mungkin gambaran kurang lebihnya, lihat orang Arab sekarang lah, gitu. Orang Saudi sekarang. Gitu. Dia pakai peci, kemudian sorbannya dikerudungkan. Atau bahkan mungkin kalau kita lihat film-film Arab yang zaman dulu, cerita Rasul, cerita Umar gitu, kan khas gitu memakai amamah dan memakai sorban. Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu dengan mengusap kepala dan amamah. Ya, bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengusap kepala sampai ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu sampai sini ya, kurang lebih ya. Ubun-ubunnya. Nah, ubun-ubun. Kemudian setelah itu dia mengangkat tangannya dan mengusap amamahnya sampai ke belakang. Gitu ya. Mengusap ubun-ubunnya, kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengusap sorban. Nah, dari hadis ini bisa dilakukan. Pertama oleh bapak-bapak, laki-laki, ya bagi yang pakai sorban itu bisa dilakukan. Dalam kondisi tertentu, dalam kondisi dingin misalnya itu bisa dilakukan. Dalam kondisi ada kesulitan itu bisa dilakukan. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya apalagi ibu-ibu yang memang memakai kerudung. Mohon maaf Ustaz Pandu dan yang lain. Laptopnya lowbat 6%. Saya cas dulu sebentar ya.
Baik. Kita lanjutkan. Nah, termasuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu idealnya memang mengusap kepala ya sebagaimana definisi mengusap kepala. Jika dalam kondisi normal kerudungnya dibuka, kemudian mengusap kepala dari awal dari depan ke belakang ya ke tengkuk kemudian dikembalikan lagi. Jika tidak dalam kondisi di tempat umum dan sebagainya ada beberapa solusi. Jika misalnya barengan bisa saling menjaga ya, menjaga ditutup dengan kain atau sebagian teman-temannya menjadi pagar betisnya gitu ya, bergantian. Jika tidak sama sekali, ini bisa dilakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedikit mungkin melonggarkan kerudungnya untuk membasuh muka dan mengusap kepala. Mengusap kepala sedikit sampai ubun-ubun, kemudian mengusap kerudung. Itu bisa dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah mengusap kepala sampai ubun-ubunnya dan mengusap mengusap sorban. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Afwan. Ya, syukran Ustaz jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin Ibu Dewi ingin menambah pertanyaan atau bagaimana, Resen? Silakan Ibu. Maaf Ustadz, kayaknya beda orang deh, namanya sama. Oh gitu. Saya kira sama. Ya, tafadhol Ibu. Oh, beda. Namanya sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagi yang wanita istihadah gitu Ustadz ya. Iya. Itu kalau wudhu cuma bisa dipakai untuk 1 kali waktu sholat ya Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Iya. Halo. Iya. Ustadz, kalau yang wanita yang istihadah itu Ustadz. Iya. Kan kalau wudhu itu hanya bisa dipakai untuk 1 kali waktu sholat ya. Betul. Terus kalau misalnya kan namanya darah tuh kan keluar walaupun terusan walaupun nggak banyak. Terus kalau misalnya dia udah wudhu, terus dia merasa ada keluar lah gitu. Apa dia harus terus berwudhu terus sampai gimana itu Ustaz cara wudhunya Ustaz? Ya. Baik. Istihadah secara kondisinya mungkin sama dengan ya kan, terus keluarnya yang nggak bisa ditahan gitu, nggak bisa ditahan. Nah, bagi yang istihadah ya yang sudah melebihi dari batas normal atau batas kebiasaan keluar haidnya, maka dihukumi sebagai istihadah. Bagi yang istihadah berwudu hanya untuk 1 kali sholat. Ya, setiap sholat berwudu lagi, setiap sholat berwudu lagi. Nah, kemudian bagaimana kalau setelah wudu ternyata keluar lagi? Ya, keluar gitu. Setelah berwudu keluar. Namanya juga istihadah. Istihadah itu kan terus keluar. Dan masih ada sisa-sisanya. Maka setelah berwudu sholat saja meskipun masih ada yang keluar. Ya, tinggal mungkin dijaga lebih safety saja. Untuk darah yang keluarnya lebih terjaga saja. Jadi supaya tidak kemana-mana. Nah, tapi secara praktek ibadahnya, ya, dia berwudu sebagaimana biasa. Setelah wudu meskipun keluar tetap aja nggak usah mengulangi wudunya, tapi langsung melaksanakan sholat. Terlebih seperti itu Ibu untuk istihadah. Ustadz, kalau untuk qobliyah ba'diyah perlu wudu lagi nggak? Enggak. Jadi yang satu paket gitu, satu paket sholat. Ya? Paket sholat, ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Dewi sudah maaf. Ya, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Zaki. Ustaz, untuk berwudu di dalam kamar mandi bagaimana dengan bacaan
basmalah dan niat, sedangkan di kamar mandi dilarang tentang itu. Syukran, Ustaz. Ya. Baik. Bagaimana basmalah dan niatnya? Baca dalam hati, Ustaz. Jadi nggak usah diucapkan. Ya, nggak usah diucapkan. Kalau dalam hati nggak ada larangan. Ya, seperti halnya kita di kamar mandi, ya dalam hati, nggak apa-apa. Gitu ya. Oleh karena itu, bagi yang wudunya di kamar mandi, mengucapkan basmalah nggak usah diucapkan. Bismillah. Tapi cukup baca di dalam hati. Niatnya pun juga dibaca di dalam ya. Kurang lebih seperti itu untuk teknis berwudu di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Begitu juga dengan mandi janabah, Ustaz ya. Betul. Di bismillahnya juga Di dalam hati juga. hati ya. Karena memang harus di kamar mandi. Iya. Kan nggak mungkin, apalagi mandi janabah, nggak mungkin kan setelah buka pakaian kemudian keluar dulu. Nggak mungkin. Bismillah, masuk lagi gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Ibu Lina Sutriana. Ustaz Afwan, itu rangkaian sunnah wudhu. Yang ketiga kan bersiwak. Itu bersiwak setelah membersihkan tangan atau bersiwak sebelum rangkaian wudhu dimulai? Ya, baik. Baik, yang tadi yang saya tulis poin-poinnya di sini memang bukan poin urutan ya. Ya, bukan poin urutan. Nah, untuk bersiwak ini bisa kita lakukan sebelum melakukan aktivitas wudhu. Ya, sebelum melakukan aktivitas wudhu. Jadi siwak dulu, setelah itu baru kita mulai bersiwak. Kalau misalnya bangun tidur bisa kita bersiwak dulu, boleh. Atau mau cuci tangan dulu, boleh. Setelah cuci tangan bersiwak juga boleh. Tidak ada larangan di sini. Ya, tidak ada larangan. Jadi bersiwak boleh sebelum cuci tangan atau setelah cuci bersiwak sebelum, ya bisa dilakukan sebelum sebelum memulai berwudu. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, bersiwak dulu. Bersiwak dulu, setelah itu baru melakukan aktivitas atau rangkaian kegiatan wudu dari mulai basmalah, kumur-kumur, cuci tangan, kumur-kumur sampai akhir. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada lagi. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan cerahkan bagi para penanya. Ya, mungkin ada banyak pertanyaan, namun itu masih dipikir-pikir atau masih malu-malu. Jadi nanti kalau ada masih ada beberapa pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup Kasef yang kita sudah sediakan. Ya memang perlu diakui untuk grupnya mungkin kita masih terus berupaya untuk optimal ya Ustaz ya. Namun insya Allah memang niat dari diadakan grup itu selain untuk forum silaturahmi juga sekaligus untuk forum tanya jawab. Jadi insya Allah kita upayakan apabila ada yang bertanya, insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Ferry Firmansyah. Yang gitu Ustaz ya. Insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada penanya lagi, kita tutup saja Ustaz untuk pertemuan kasep kita pada malam hari ini. Ya, itu tadi saya juga di grup, saya kurang tahu kenapa, ternyata linknya agak sulit dimasuki. Sudah ada beberapa yang kemudian akhirnya bisa masuk, tapi masih ada juga yang belum bisa masuk. Saya pribadi juga mohon maaf atas teknisnya ya. Saya juga kurang tahu kenapa kok ada yang mudah masuk dan ada yang tidak bisa masuk. Jadi ya kami dari panitia mohon maaf. Mudah-mudahan ini ada pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ini saya Ustaz, enggak apa ya? Masih ada pertanyaan terus. Ya, boleh silakan. Gimana? Dari Ibu Lydia, Bismillah Ustaz, takaran air saat berwudu
Berapa banyak? Apakah segelas air bisa buat wudhu? Afwan telat bertanya. Nggak apa, em. Ya. Kalau Imam Syafi'i, takaran air yang boleh berwudu 1 kulah. 1 kulah itu sekitar berapa ya? 1 kulah itu 1 meter ke 1 meter air. 1 meter ke 1 meter bak. Nah itu nama 1 kulah. Jika air segitu minimal itu boleh. 1 kubik berarti, Ustaz. 1 kubik ya. Betul. 1 meter ke 1 meter gitu, 1 kubik. 1 kubik air berarti itu boleh digunakan untuk berwudu. Tapi kalau di mazhab yang lain tidak ada batasan. Ya meskipun hanya 1 gelas itu bisa cukup untuk berwudu. Gitu. Meskipun mungkin ketika kalau misalnya pakai 1 gelas berarti bisa jadi mungkin yang awalnya ingin ideal 3 kali mungkin bisa jadi 2 kali atau hanya 1 kali. Tapi dengan 1 gelas ini tidak jadi masalah jika kita merujuk kepada pendapat selain mazhab Syafi'i. Ya, yang tidak membatasi 1 kulah untuk air digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Kemarin juga dijelaskan oleh Ustaz Ferry, apabila dalam kondisi mendesak juga bisa pakai botol spray ya Ustaz ya. Ya. Botol spray kecil juga, kalau spray kan berarti kan itu irit banget ya keluar. Lebih irit. Lebih irit dan itu masih boleh ya Ustaz ya? Ya. Ya, pakai spray dalam kondisi yang mendesak harus sedia spray berarti untuk berwudu. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz Ferry Firmansyah atas jawaban-jawabannya. Itu ada 1 penanya lagi sebetulnya dari Ibu Rina Sutriana. Afwan boleh bertanya di luar tema. Untuk di luar tema bisa ditanya di grup WhatsApp kita saja Ibu. Nanti silahkan apabila masih ada pertanyaan yang tema ini atau tema yang lain bisa ditanya di grup WhatsApp kita saja. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Ferry Firmansyah dan kita upayakan untuk semaksimal mungkin. Oh, ada Ibu Iva Resen, gimana Ustaz? Boleh silakan. Ya. Pak Ustaz, saya tadi lagi blank sedikit yang tentang itu. Kalau kita berwudu di kamar mandi, intinya bisa, tetapi niatnya dalam hati ya Pak Ustadz. Betul. Begitu aja ya? Betul. Oke. Oh iya Pak, soalnya kalau saya wudunya dalam kamar mandi terus, tapi saya katanya ada yang bilang buka pintu, gimana itu? Sama aja di kamar mandi. Oke, baik, karena kan ada saya teman sekantor bertentangan dengan saya, katanya nggak boleh wudu di situ katanya, wudu di luar kan berhijab. Iya, karena memang di sini ideal kalau kita ngambil idealnya memang terpisah ya antara WC-nya dengan tempat wudunya terpisah. Tapi jika tidak ada, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saya udah terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Iva tadi menjadi penutup dari pertemuan kaset kita pada malam hari ini. Jazakumullah khair atas perhatian ayah dan bunda sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi sebab datangnya keberkahan bagi kita semua, karena insya Allah ada keberkahan dan kebaikan-kebaikan bagi para penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita ditulis sebagai penuntut ilmu yang baik pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak jazakallahu khair untuk Ustaz Ferry Firmansyah yang telah meluangkan waktunya dan juga membagikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada kita semua. Semoga Ustaz Ferry senantiasa sehat selalu. Amin. Juga dengan keluarga yang mudah-mudahan sudah sehat semua Ustaz ya. Alhamdulillah sudah sehat semua. Terakhir berarti Ustaz Ferry kemarin. Ya, bergantian mudah-mudahan tidak berlanjut. Ya, begitu. Amin. Dengan ayah dan bunda sekalian, semoga sehat selalu karena memang kondisi cuaca atau apalah sedang
sedang ada virus-virus mungkin, sehingga banyak teman-teman kita juga di pesantren yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Baik, Amin. peserta KSFN terhormat Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku MC di sini, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam barakallah buat semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum Ustaz. Mas Pak Ustadz Manokwari, izin live. Ya, Mari Bu Iva, Masya Allah, barakallah buat semuanya. saya tutup Zoom ini. Ya, terima kasih.